Dikatakan kalau langkah yang diambil oleh Arab Saudi yang membuka peluang bagi investor asing ini bertujuan untuk menarik modal asing dan menyediakan likuiditas untuk proyek-proyek yang sedang dijalankan sekarang dan juga sampai ke masa depan. Dan proyek tersebut berada di Mekah dan Madinah kabarnya. Karena bentuk bangunannya yang kubus, banyak yang mengkritik kalau bangunannya tersebut mirip dengan Ka'bah. Oleh karena itu, banyak yang sarkas atau menyindir kalau Arab Saudi saat ini sedang berupaya untuk membuat sebuah Ka'bah baru. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini pembahasan kita mengenai Arab Saudi. Nah, sebenarnya kita udah beberapa kali ya membahas soal Arab Saudi, yaitu tentang kontroversi-kontroversi yang terjadi di sana semenjak kepemimpinan jatuh kepada seorang putra mahkota. Nah, kenapa hal ini cukup menarik untuk kita bahas? Ya karena Arab Saudi ini kan sebuah negara yang di dalamnya ada sebuah kota suci bagi umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Dan dua kota tersebut menjadi tujuan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Kalau mau disamakan, ya bisa dikatakan ya Mekah dan Madinah itu mirip seperti Vatikan lah gitu ya. Yang mana Arab Saudinya adalah negara dan di mata umat Islam, Mekah dan Madinah itu ya spesial banget dibandingkan dengan bagian dari Arab Saudi yang lain. Jadi itu benar-benar tanah sucinya. Ya, Vatikan kan juga gitu tuh geng. Hanya di lingkup Vatikan yang dianggap suci oleh umat Katolik. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi geng, semakin kesini, Arab Saudi dianggap seperti sudah tidak lagi mensucikan negara mereka karena berbagai proyek yang lebih sekuler atau modern, seperti salah satunya, ya pemimpin mereka sudah memperbolehkan alkohol atau khamar untuk diperdagangkan. Padahal seperti yang kita tahu, alkohol ini dilarang di dalam Islam. Nah terus sekarang juga sudah diperbolehkan bagi perempuan-perempuan untuk memakai bikini ketika berada di pantai di Arab Saudi. Bahkan kabarnya Arab Saudi ingin membuat sebuah bangunan yang sangat mirip dengan Ka'bah, kiblat bagi umat Islam untuk sholat. Apakah nantinya Arab Saudi akan berubah menjadi sebuah negara sekuler seutuhnya yang jauh dari syariat Islam? Dan apakah proyek yang dilakukan oleh Arab Saudi ini juga nantinya akan berdampak pada Mekah dan Madinah sebagai dua kota suci bagi umat Islam? Nah, kali ini kita bakal membahas nih geng tentang salah satu kontroversi yang menurut umat Islam ya ini agak mengkhawatirkan. Ketika Arab Saudi ternyata sekarang sudah membuka kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut, yang mana di negara itu ada dua kota suci bagi umat Islam. Kenapa ini mengkhawatirkan? Apakah dari dulu memang Arab Saudi belum pernah diinvest oleh negara luar? Nah jawabannya ya dari dulu Arab Saudi ini adalah negara yang menginvestasikan uang mereka ke negara lain. Nah jadi jarang terdengar atau hampir nggak pernah terdengar bahwa ada investor asing yang berinvestasi di Arab Saudi. Karena negara mereka ya negara kaya. Nah cuma kan belakangan sudah ada isu kalau minyak mereka akan segera habis atau mengering. Jadinya mereka sekarang mulai mengembangkan ekonomi mereka ke sektor pariwisata. Sehingga memungkinkan investor asing untuk berinvestasi di sana. Yang mana dengan begitu berarti nantinya kebijakan-kebijakan di Arab Saudi sana sudah bisa dikontrol oleh investor asing. Apakah ini bakal berdampak untuk dua kota suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah? Ya jawabannya tentu aja. Karena kan yang punya duit udah investor asing. Mereka punya hak untuk itu. Bagaimana cerita selengkapnya nih? Nanti kalian bisa menilai sendiri dan mengambil kesimpulan sendiri. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya, yaitu ketika Arab Saudi membuka peluang bagi investor asing. Oke, jadi geng, hal ini pertama kali diketahui setelah ada pemberitahuan dari regulator pasar saham Arab Saudi pada tanggal 27 Januari 2025 lalu. Area yang akan dijadikan tempat untuk berinvestasi itu yang bikin merinding dan mengagetkannya ya untuk kita sebagai umat Islam nih. Itu adalah Mekah dan Madinah, dua kota suci umat Islam.
Investasinya itu dikatakan akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat memiliki real estate. Jadi kemungkinan nantinya di Mekah dan Madinah bakal berdiri real estate atau perumahan mewah. Dan langkah tersebut dianggap oleh Arab Saudi bisa memungkinkan perusahaan asing yang berinvestasi di sana dapat memperoleh keuntungan dari orang-orang yang nantinya akan beribadah haji di dua kota tersebut. Pengawas pasar Arab Saudi yang bernama Capital Market Authority atau CMA itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang gua kutip dari media Reuters nih ya, dikatakan kalau langkah yang diambil oleh Arab Saudi yang membuka peluang bagi investor asing ini bertujuan untuk menarik modal asing dan menyediakan likuiditas untuk proyek-proyek yang sedang dijalankan sekarang dan juga sampai ke masa depan. Dan proyek tersebut berada di Mekah dan Madinah kabarnya. Development Company in Makkah and Knowledge Economic City in Medina to boost developmental projects aligning with Saudi Vision 2030. Penerapan kebijakan ini sejalan dengan peraturan baru yang ditetapkan oleh Arab Saudi pada bulan Agustus tahun 2024 yang mengumumkan undang-undang penanaman modal yang baru untuk menggantikan undang-undang penanaman modal asing yang diterbitkan pada tahun 2000 untuk meliberalisasikan regulasi yang ada di Arab Saudi. Dan undang-undang ini akan mulai berlaku di bulan ini, geng. Dengan dibuatnya undang-undang baru, bisnis di Arab Saudi akan lebih mudah dan terbuka bagi semua orang dibandingkan yang sebelumnya. Dan di dalam undang-undang yang baru juga, Arab Saudi menetapkan beberapa kebijakan yaitu menghapus lisensi penanaman modal asing. Namun sebagai gantinya, investor akan diminta untuk mendaftar ke Kementerian Investasi melalui yang diperbarui dan disederhanakan. Penerapan investasinya juga akan diperluas sehingga investor bisa berinvestasi di sektor manapun asalkan tidak masuk ke dalam daftar list dari perusahaan yang dikecualikan untuk diinvestasikan. Hak investor diperbarui dengan menjamin perlindungan dari perampasan, perlakuan yang adil, kebebasan untuk mengelola investasi, dan kemampuan untuk mentransfer dana. Insentif investasi dibuat transparan, disediakannya alternatif baru untuk menyelesaikan sengketa seperti arbitrase dan mediasi sampai ke penerapan sanksi baru. Terus geng, sebagai kota yang selalu dikunjungi oleh umat Islam ketika menjalankan ibadah haji, ini menjadikan ibadah haji sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian negara tersebut. Arab Saudi berkeinginan untuk bisa menampung sebanyak 30 juta jemaah haji dan umrah mulai dari tahun 2030. Di tahun 2019, negara tersebut mendapatkan sekitar 12 miliar USD dari perayaan haji dan umrah. Nah, karena menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi Arab Saudi, ibadah haji dan umrah menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi yang dibuat oleh Arab Saudi untuk visi mereka pada tahun 2030. Lalu apa yang ingin dicapai sebenarnya di dalam visi ini? Dikatakan geng, kalau visi 2030 Arab Saudi bertujuan untuk melepaskan perekonomian Arab Saudi yang selama ini bergantung pada perdagangan minyak. Dan seperti yang kita tahu geng, kalau negara-negara di Arab itu memang menjadi produsen bagi minyak mentah dunia dan salah satunya adalah Arab Saudi. Namun saat ini sudah banyak gerakan serta kebijakan dari negara-negara untuk mengurangi penggunaan minyak sebagai bahan bakar energi. Dan banyak yang sudah mulai beralih ke listrik sehingga ini bisa mengancam negara-negara Arab yang masih menjadikan minyak sebagai pendapatan ekonomi mereka. Nah, maka oleh karena itu, sekarang negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi juga, sudah berupaya untuk mengalihkan pendapatan negara mereka dari yang tadinya ya dari minyak gitu ya, menjadi investasi asing untuk membangun properti di negara tersebut. Selain untuk mengalihkan pendapatan perekonomian dari minyak, visi 2030 juga mendorong kepemilikan rumah dan memperluas infrastruktur perkotaan. Dan karena Arab Saudi ini saat ini sedang fokus untuk merealisasikan proyek perumahan, terus komersial, terus pariwisata berskala besar, akhirnya terjadilah peningkatan minat investor untuk berinvestasi di kota-kota besar yang ada di Arab Saudi. Selain di Riyadh yang merupakan ibu kota dari Arab Saudi sendiri, tidak terkecuali ya di Mekah dan Madinah banyak yang berminat. Di saat itu, indeks acuan Arab Saudi sempat naik 0,2% yang terjadi karena adanya peningkatan 10% oleh Jabal Omar Development Company dan Makkah Construction and Development Company, yang mana kedua perusahaan tersebut memiliki real estate di Mekah. Bursa tersebut merupakan bursa terbesar di kawasan Teluk Arab dengan kapitalisasi pasar sebesar 10,2 triliun rial atau setara dengan 2,72 triliun USD. Walaupun membuka saham untuk asing, CMA menegaskan akan membatasi investor asing pada saham, instrumen utang yang dapat dikonversi, atau keduanya.
Nah selain itu, mereka juga akan mengecualikan apa yang disebut dengan investor asing strategis. Ya sederhananya nih geng, investor asing strategis itu adalah investor yang berasal dari luar negeri yang melakukan investasi dalam satu perusahaan atau sektor dengan tujuan jangka panjang. Yang biasanya perusahaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen atau arah bisnis perusahaan tersebut. Nah jadi mereka tuh pengen kalaupun ada yang berinvestasi di sana, ya sifatnya sementara. Jadi nggak untuk mengatur selama-lamanya. Sementara itu geng, bagi orang-orang yang bukan warga negara Arab Saudi, tidak akan diizinkan untuk memiliki lebih dari 49% saham dari perusahaan yang berinvestasi di sana. Di tahun 2021, Arab Saudi udah mengizinkan orang yang bukan warga negara Arab Saudi untuk berlangganan dana real estate yang berinvestasi di Mekah dan Madinah. Nah jadi sebenarnya udah berjalan nih programnya, tapi masih dalam porsi-porsi yang kecil gitu geng. Terus geng, dengan dibukanya investasi bagi pihak asing, ini menjadi peluang besar bagi investor-investor dari India. Yang mana terkenal mereka ini kan banyak orang-orang kayanya gitu ya. Nah mereka semua boleh berinvestasi di sana asalkan mereka bisa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh CMA. Nah kenapa ada yang kepikiran kalau India memiliki peluang yang besar untuk investasi di sana? Ya karena India secara konsisten mengirimkan jemaah haji dan menjadi salah satu kontingen jemaah haji terbesar ke Mekah dan Madinah. Jadi bukan Indonesia, India. Di tahun 2023 aja, ada lebih dari 139.000 warga India yang menunaikan ibadah haji. Dan jumlah ini terus meningkat karena berdasarkan data jemaah haji dari India pada tahun 2024, jumlahnya sudah mencapai 139.964 orang. Nah, karena menjadi salah satu kontingen jemaah haji terbesar, kebijakan Arab Saudi bisa memberikan kesempatan bagi investor India untuk terhubung dengan sektor yang sedang berkembang pesat di Arab Saudi, sekaligus mendukung kebutuhan perjalanan haji dari komunitas orang-orang India itu sendiri. Jadi bisa aja ada investor dari India nih yang bakal bikin real estate di sana. Nah, real estate ini diperuntukkan untuk orang-orang India selama mereka menjalankan ibadah haji. Kalau begini, jadikan sama-sama untung menurut pandangan bisnisnya. Dan Arab Saudi dapat investasi, India bisa dapat pemasukan sekaligus menampung orang-orang mereka atau jemaah haji dari negara mereka yang juga menjadi terbantu karena akomodasi untuk mereka semakin banyak dan malah dikelola sendiri oleh negara mereka yang berasal dari pemerintah mereka sendiri. Diperbolehkannya investasi asing masuk ke Arab Saudi ini menjadi bagian dari banyaknya rencana yang dibuat oleh Arab Saudi dalam proyek Visi 2030 tersebut. Sebenarnya masih ada banyak proyek lainnya di dalam Visi 2030 tersebut geng. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai proyek-proyek apa saja yang menjadi Visi 2030 Arab Saudi ini. Kalau kita lihat dari situs resmi, di Visi 2030-nya mereka, proyek ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana semua orang bisa berkembang dan mengejar keinginan mereka. Terus, membuat infrastruktur sosial yang kuat dengan dukungan masyarakat yang menghargai tradisi dan budaya, kebanggaan nasional, dan juga fasilitas modern, namun tetap mencerminkan semangat Islam modern serta menyediakan layanan sosial yang efektif. Terus yang kedua, menciptakan ekonomi yang berkembang di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa sukses, dan hal ini akan tercapai dengan menyediakan lingkungan bisnis yang mendukung bagi usaha dari berbagai skala dan berinvestasi di dalam dunia pendidikan sehingga bisa mempersiapkan pekerjaan di masa depan. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang ambisius dengan komitmen terhadap efisiensi dan akuntabilitas di semua tingkatan, termasuk di dalamnya membangun pemerintahan yang efektif, transparan, bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkinerja tinggi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu geng, tujuan dari Visi 2030 pemerintah Arab Saudi. Dan untuk bisa mencapai Visi 2030 ini, ada beberapa proyek yang menjadi bagian di dalam visi tersebut. Ada proyek Qiddiya, terus ada The Red Sea atau Laut Merah, terus ada Neom, terus ada Roshan atau Rosh gitu ya, bacanya itu pokoknya tulisannya ROSHN, dan Diriyah. Gue akan membahas nih satu persatu dari proyek-proyek ini geng. Oke, yang pertama kita bahas dulu proyek Qiddiya. Jadi geng, Qiddiya ini adalah sebuah proyek ibu kota baru Arab Saudi yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Raja Salman yang diperuntukkan untuk hiburan, olahraga, dan budaya. Nah jadi di sana itu mungkin nanti ya udah kayak Jakarta gitu geng. Pusat hiburannya, pusat entertainmentnya itu ada di Qiddiya tadi. Nah terus untuk proyek selanjutnya yaitu proyek Laut Merah atau Red Sea. Nah di sini Arab Saudi ingin melakukan berbagai upaya untuk membangun Laut Merah, di mana di Laut Merah ini akan dilakukan berbagai proyek di Teluk Penyu, Pulau
Pulau Umahat dan juga Pulau Syura dan Gumuk Pasir Selatan. Lalu ada Batu Gurun, Pulau Shebara, terus ada Bandara Internasional Laut Merah, dan Pembibitan Laut Merah. Nah, tempat-tempat ini nantinya akan dibuat menjadi fasilitas mewah dengan 8.000 kamar di 50 hotel dan 1.000 properti hunian. Yang mana fasilitas mewah tersebut akan bersanding dengan pemandangan yang indah di Laut Merah. Terus geng, setelah itu ada NEOM, proyek yang dianggap sangat kontroversial. Kita udah sempat bahas nih kalau nggak salah ya di konten kita yang sebelumnya tentang NEOM ini. Yang mana proyek ini diluncurkan pada tahun 2017 oleh Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Nah, NEOM ini adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengubah pantai Laut Merah di barat laut itu menjadi sebuah kota futuristik. NEOM ini memiliki subprojek yaitu yang diberi nama The Line yang diluncurkan tahun 2021. Designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents. Nah, terus ada Oksagon, sebuah kota pelabuhan terapung yang bakal memiliki koneksi dengan pasar global. Terus geng, setelah itu ada Trojena, yaitu sebuah destinasi wisata pegunungan yang diluncurkan pada tahun 2022. This is Trojena. Breathtaking architecture and innovative engineering. Nah, setelah itu ada Sindalah yang menjadi destinasi wisata untuk pulau dan kapal persiar. Welcome to Sindala, your gateway to the Red Sea. Terus geng, proyek selanjutnya yang ada di visi 2030 ini adalah Roshan, tulisannya ROSHN, yaitu sebuah proyek yang diluncurkan pada tahun 2020 yang dibuat untuk mendukung tujuan kepemilikan rumah sebesar 70% pada tahun 2030. Di mana nanti bakal berdiri lingkungan real estate yang diperuntukkan bagi semua warga Arab Saudi. Nah, terus yang terakhir ada di Riyadh, yaitu sebuah area yang hanya 15 menit dari Riyadh, di mana di Riyadh ini terdapat situs warisan dunia UNESCO, yaitu At-Turaif, sebuah kota bata lumpur yang dilestarikan dengan indah dan menjadi tempat kelahiran Raja Arab Saudi. Di dalam visi 2030 ini, geng, kota ini akan dibangun dengan menghabiskan dana sebesar 62,2 miliar USD sebagai sebuah destinasi wisata dengan melestarikan arsitektur zaman dahulu. Jadi dari proyek-proyek tersebut kalian bisa lihat sendiri bagaimana visi Arab Saudi ke depannya. Ya, semuanya itu bertujuan untuk modernisasi, untuk menghasilkan pendapatan baru yang mana mereka sudah mulai mau meninggalkan minyak bumi. Sebenarnya geng, proyek yang ada di dalam visi 2030 ini adalah sebuah proyek untuk kemajuan bagi infrastruktur dan ekonomi Arab Saudi, karena dengan pembangunan dari proyek-proyek yang ada pastinya bakal membuka investasi baru dari pihak asing. Seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, alih-alih tujuannya untuk memodernisasikan negara namun tetap dalam konteks yang islami gitu ya, memegang prinsip Islam, tapi justru sekarang terlihat Arab Saudi proyek-proyeknya itu ya sangat bertentangan dengan penerapan syariat Islam, sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh agama Islam. Sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam pembahasan proyek-proyek kontroversial yang ada di dalam visi 2030 Arab Saudi. Jadi geng, sebagai bentuk untuk mengganti pendapatan ekonomi dari minyak, Arab Saudi dengan visi 2030-nya sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur negara agar bisa mendapatkan banyak investor dan membuka sektor real estate serta pariwisata di negara mereka. Dikatakan sebenarnya ya mereka mengaku bahwa masih berusaha untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang modern tapi masih memegang teguh prinsip keislamannya. Namun di dalam penerapannya atau praktiknya ya banyak proyek-proyek yang sebenarnya sangat jauh dari prinsip agama Islam sendiri. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang kita tahu nih geng, dalam agama Islam memiliki aturan yang ketat mengenai pakaian, terutama perempuan. Di negara-negara Islam juga menerapkan peraturan seperti ini, mewajibkan semua perempuan untuk mengenakan ya pakaian yang tertutup alias syar'i. Bahkan untuk bisa bertemu dengan lawan jenis di satu tempat itu ada aturannya. Nah, tapi sekarang Arab Saudi malah memiliki tempat yang mengizinkan laki-laki dan perempuan bisa berbaur tanpa adanya batasan, yaitu di pantai yang bernama Pure Beach. Dan pantai ini adalah sebuah pantai privat yang berlokasi di King
Abdullah Economic City sekitar 125 km dari kota Jeddah. Pure Beach ini memiliki taman terapung yang membentuk tulisan Arab Saudi atau Saudi Arabia dalam bahasa Inggris kalau dilihat dari atas. Kalau mau masuk ke pantai ini, setiap orang harus membayar sebesar 300 rial atau sekitar 1,2 juta rupiah. Dan di sana, baik laki-laki dan perempuan bisa mendengarkan musik, menari, bermain air, dan perempuan bisa sebebasnya menggunakan pakaian apapun termasuk bikini. Sampai merokok pun boleh. Nah, negara Arab yang sebelumnya sangat melarang perempuan untuk memakai pakaian terbuka, sekarang sudah memperbolehkan hal ini. Pakai bikini loh, geng. Dan sekarang, Arab Saudi juga sudah mulai terbuka dengan musik-musik EDM atau Electronic Dance Music dengan mengizinkan beberapa konser musik sampai festival EDM di sana. Salah satunya adalah MD Beast Sounds yang dimulai pada tahun 2021 di Riyadh. Menurut media CNBC, ada sebanyak 200 penonton yang hadir pada saat itu. Dan saat ini sepertinya Arab Saudi juga sudah memperbolehkan untuk menyelenggarakan festival Halloween, yang mana ini sebelumnya dilarang keras oleh kerajaan Arab. Nah, selain perayaan Halloween, Arab Saudi juga ternyata sekarang merayakan Valentine. Dan ini bisa dilihat dari banyak toko bunga dan restoran yang menyediakan karangan bunga untuk merayakan Valentine. Padahal 7 tahun lalu, perayaan Valentine ini dilarang oleh Komite Promosi Kebijakan dan Pencegahan Kejahatan. Namun saat ini, komite tersebut sudah dihilangkan atau dihapuskan, alias dibubarin oleh kerajaan Arab. Lalu geng, mengenai soal sex education. Di Arab Saudi, orang-orang itu sulit untuk mendapatkan hal tersebut, mau di rumah atau sekolah karena masih dianggap sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, namun geng, baru-baru ini sudah mulai muncul sebuah podcast berbahasa Arab yang membicarakan tentang hal-hal tabu di Arab Saudi, termasuk dengan seks, yang dimana ini sangat bertentangan dengan pemahaman yang selama ini ada di Arab Saudi. Yang membuat podcast ini adalah Kearning Cultures dengan sebuah podcast yang berjudul Jasadi, yang artinya tubuhku. Tujuan dari podcast ini adalah menceritakan sebuah cerita yang selama ini tidak bisa untuk diceritakan, termasuk di dalamnya adalah yang berbau hal-hal dewasa. Nah, podcast ini menjadi podcast terpopuler ketiga dari Kearning Culture, yang mana ya ini lebih dari 70% pendengarnya adalah perempuan karena saking penasarannya mereka. Sampai di sini udah bisa terlihat ya bagaimana kontroversialnya dan berbedanya Arab Saudi sekarang. شبكة Kearning Cultures تستمعون لبرنامج جسدي. Terus geng, ditambah lagi, sekarang sudah diizinkan untuk beredarnya minuman beralkohol di negara tersebut. Pihak Arab Saudi menyebutkan mereka akan menyajikan wine, koktail, sampai dengan champagne, ya semua minuman beralkohol mewah tersebut. Nah, namun memang perizinan ini tidak diterapkan di semua kota, melainkan hanya ada di Neom, proyek yang sudah gue jelaskan sebelumnya, tepatnya di daerah Sindalah. Nah, media Amerika Serikat menyebut kalau berdasarkan dokumen dari pengembangan kota, tidak cuma alkohol yang diperbolehkan di sana, melainkan ada gambar-gambar dari perempuan yang mengenakan bikini serta laki-laki yang telanjang dada sudah diperbolehkan. Diketahui juga kalau sekarang Arab Saudi sudah tidak ada lagi aturan segregasi atau praktik sosial yang ketat. Berdasarkan laporan dari media The National, ya para pendatang yang masuk ke Bandara Internasional King Khalid Riyadh itu sedang mengantri di bea cukai di jalur yang sama, yang mana di sana itu mayoritasnya adalah perempuan yang tidak mengenakan cadar, dan beberapa di antara mereka tidak mengenakan pakaian syar'i seperti peraturan yang selama ini diberlakukan di Arab Saudi. Benar-benar total berubah. Yang memilih pakaian dan jilbab kekinian seperti yang terlihat pada momen tahun baru lalu. Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu pekerja di Dubai dan Abu Dhabi yang bernama Susan Parker. Dia mengatakan, sebagai perempuan asing yang belum menikah, sebelumnya dia nggak bisa mendapatkan visa untuk berkunjung ke sana untuk mengadakan pertemuan dengan kliennya di ibu kota Arab Saudi. Nah, namun sekarang dia sudah diperbolehkan. Nah, jadi sudah semakin sekuler. Arab Saudi sekarang udah semakin ya mengalami modernisasi, jadi lebih terbuka dan sudah mirip dengan negara-negara barat, di mana pakaian terbuka dan alkohol sudah diwajarkan. Lalu yang terbaru nih geng, Arab Saudi saat ini sedang mengembangkan pusat kota modern terbesar di dunia yang berada di ibu kota Riyadh. Proyek ini sudah disahkan oleh Pangeran dan Perdana Menteri Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Pusat kota Riyadh menjadi proyek besar dari perusahaan pengembangan murabba baru yang didukung dengan dana investasi publik Arab Saudi. Proyek tersebut langsung dipimpin oleh Pangeran Muhammad bin Salman yang ditargetkan selesai pada tahun 2030 sesuai dengan visi 2030. Pembangunan ini juga akan dimulai di area seluas 19 km persegi dan akan menawarkan lebih dari 25 juta meter persegi. Bangunannya terdiri dari 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, dan lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail.
1,4 juta meter persegi ruang kantor dan 620.000 meter persegi aset wisata dan 1,8 juta meter persegi ruang fasilitas komunitas. Ada yang menarik nih geng dari pembangunan ini, yaitu sebuah bangunan yang bernama The Mukaab. Bangunan ini berbentuk kubus atau kotak dengan tinggi, luas, dan panjang sebesar 400 meter. Dan The Mukaab ini dikatakan terinspirasi dari gaya arsitektur Najdi modern yang digunakan dalam pengembangan proyek di Riyadh. Dan proyek ini diharapkan bisa menarik wisatawan dan mendatangkan 180 miliar rial Saudi ke PDB non-minyak, serta menciptakan 334.000 pekerjaan. Cuma geng, karena bentuk bangunannya yang kubus, banyak yang mengkritik kalau bangunannya tersebut mirip dengan Ka'bah. Oleh karena itu, banyak yang sarkas atau menyindir kalau Arab Saudi saat ini sedang berupaya untuk membuat sebuah Ka'bah baru. Nah, tapi apakah benar maksud pembangunan dari The Mukaab ini untuk menarik wisatawan, atau emang ada maksud tertentu dari Arab Saudi untuk menyindir atau menyingkirkan justru ya alias mengganti Ka'bah? Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Terus geng, karena pembangunan dan kebijakan yang sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip agama Islam, umat Islam jadi takut geng kalau dibukanya investasi asing di Mekah dan Madinah akan membuat hilangnya konsep Islami di kedua kota suci tersebut. Mekah dan Madinah sendiri juga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang non-muslim sebenarnya. Jadi bagaimana tuh kalau udah ada investor asing yang bukan orang Islam ingin berinvestasi di sana? Apakah nanti yang non-muslim juga akan bisa masuk ke sana, ataukah mereka masih akan menerapkan syariat Islam di sana? Ya, masih banyak orang yang ragu untuk hal itu. Yang sekarang aja sudah lebih dari 90% kawasan kota-kota suci Islam sudah dihancurkan untuk merealisasikan proyek kota modern Arab Saudi. Konstruksi yang sekarang sudah dilakukan di Arab Saudi sudah mengubah Mekah dan Madinah yang saat ini bahkan dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi. Mungkin Arab Saudi membangun Mekah dan Madinah untuk menunjang jemaah haji yang datang setiap tahunnya. Namun sayangnya mereka tidak memikirkan nilai-nilai Islam yang seharusnya tetap mereka lestarikan di dua kota suci umat Islam ini. Mereka fokus untuk membangun proyek yang salah satunya adalah proyek di Riyadh karena di dalamnya ada situs warisan dunia UNESCO. Padahal di sana itu nggak dianggap sebagai monumen Islam. Makanya sekarang banyak orang yang membandingkan antara Arab Saudi dengan Vatikan dan menilai kalau Mekah dan Madinah tidak bisa untuk dijadikan sebagai bagian dari proyek kota modern bagi Arab Saudi. Sehingga banyak yang menyuarakan agar Mekah dan Madinah bisa menjadi wilayah yang memiliki otonomi sendiri, alias jadi negara sendiri aja Mekah Madinah terpisah dari Arab Saudi, seperti Vatikan yang merupakan wilayah otonom sekaligus negara kota di Italia. Nah, jadi Vatikan itu dia sama Italia ya memang satu daratan, tapi kayak negara di dalam negara, dan umat Islam menginginkan hal itu terhadap Mekah dan Madinah. Kalau memang Arab Saudi sudah mulai ya liberal kayak gitu, better pisah aja. Tapi kayaknya berat karena melihat seberapa besar potensinya Mekah dan Madinah sebagai sumber ekonomi Arab Saudi, ya lumayan cuannya juga masuk dari umroh dan haji gitu ya. Nah, dirasa nggak mungkin kalau pihak kerajaan akan memberikan keleluasaan bagi Mekah dan Madinah untuk terlepas dan menjadi sebuah wilayah otonom sendiri seperti Vatikan. Mungkin butuh ada dorongan dari pejabat-pejabat Mekah dan Madinah serta umat Islam sendiri untuk bersatu dan menyuarakan hal tersebut kepada kerajaan Arab Saudi, yang mana belum tentu hal tersebut juga bisa direalisasikan. Ya, nggak kebayang geng kalau Mekah dan Madinah akan berubah menjadi sebuah kota yang bebas seperti yang direncanakan oleh pemerintah Arab Saudi. Bakal gimana nantinya kedua kota suci tersebut? Apakah esensi keislamannya akan hilang atau justru ada yang lain? Ya, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai diperbolehkannya investasi asing di Arab Saudi dan bagaimana proyek kota modern melalui visi 2030 yang sedang direncanakan oleh Arab Saudi ini. Gimana menurut kalian? Apakah Mekah dan Madinah akan berubah menjadi kota sekuler seperti Neom di kemudian hari atau justru akan bertahan? Coba tinggalkan komentar di bawah.